Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana, teman-teman. Hari ini saya mau masak lodeh bumbu jadi atau bumbu instan ya teman-teman. Seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya masak lodeh dengan bumbu jadi dan bahan-bahan apa saja yang saya butuhkan? Tentu saja di sini semua sudah saya siapkan ya teman-teman. Yuk ikutin prosesnya sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Dan ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di sini ada labu siam dan wortel yang sudah saya iris-iris untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kemudian buncis juga sudah saya iris. Dan bumbunya cuma ada cabai hijau gede, bawang putih iris, tomat iris, kemudian ada lengkuas dan ada daun salam. Ini ada petai ya teman-teman. Kemudian ini air nanti yang buat ngerebus sebelum masuknya santan. Kuali saya sudah bumbuin minyak secukupnya. Saya mau pakai buat numis bawang merah. Ini sebenarnya bawang merahnya tuh bawang putih ini sebenarnya bahan taburan gitu ya teman-teman. Tapi nanti lihat aja ya teman-teman, mau saya taburkan apa mau saya langsung celupkan atau saya campurkan dengan sayurnya. Kemudian ini langsung saya masukkan, aduk terus supaya tidak gosong ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan lagi di sini, nyusul adalah sayur wortel. Ini sayur wortel ya teman-teman, saya masukkan. Kenapa kok wortel duluan? Karena wortel mempunyai tingkat kematangan yang agak lama dibanding dengan sayur-sayur yang lain yang saya siapkan. Gitu ya teman-teman, makanya wortel saya masukkan terlebih dahulu. Nah ini labu siam saya sudah masukkan, maaf tidak kerekam. Main tak cemplungkan aja ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan airnya. Jadi nanti saya akan rebus terlebih dahulu sebelum masuknya santan. Ini kualinya lari-larian nggak tahu mau kemana ya teman-teman. Nah ini saya akan rebus sampai labu siam dan wortelnya empuk. Kemudian daun salam saya masukkan, tomat, kalau tidak ada tomat tidak usah menggunakan tomat ya. Kalau tomat ini adalah opsional ya teman-teman, memang saya suka tomat. Nah ini adalah bumbu jadinya ya teman-teman, lodeh tuh, jadi ada bumbu jadi. Nah ini karena sudah matang labu siam dan wortelnya, saya masukkan bumbu jadinya. Tahu nggak teman-teman, di dalam bumbu jadi lodeh ini anehnya itu ada jamur merang loh teman-teman gitu. Jadi setelah saya buka tadi, saya lihat dulu apa sih isinya bumbu lodeh yang jadi ini, yang di dalam kaleng gitu, karena ini kalengan ya teman-teman. Ternyata di dalamnya itu selain bumbu lodeh itu sendiri yang dihaluskan, ada jamur merang gitu teman-teman, dan aromanya juga kayak macam ada ebinya gitu ya teman-teman. Nah kayak gini. Kemudian saya akan masukkan buncisnya karena ini sudah mendidih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Ini tunggu sampai mendidih ya teman-teman, tunggu mendidih dan kemudian benar-benar sudah matang buncisnya. Nanti baru santan dimasukkan ya teman-teman.
Nah, ini saya tambahkan garam. Kemudian saya tambahkan lagi ada penyedap rasa, micin jamur. Dan saya akan tambahkan lagi nanti adalah gula pasir ya teman-teman. Ini nanti saya akan cari gula pasir dulu. Nah, ini gula pasir ya teman-teman. Semuanya secukupnya aja. Nanti bisa dites rasa sebelum diangkat. Nah, tadi yang lucunya tuh tadi saya belum kasih bumbu, saya udah cobain gitu, jadi lucu. Begitu udah dicobain gak ada rasanya, baru saya ambil garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Nah, ini adalah cabai hijau yang saya iris-iris. Kemudian santan saya masukkan. Ini saya menggunakan satu bungkus yang isi 65 mili ya teman-teman. Jadi santan yang kecil itu. Kalau lodeh kan tidak seperti gulai ya teman-teman. Kalau gulai itu sampai yang kental gitu. Kalau lodeh itu tidak harus kental. Karena kalau kental nanti ujung-ujungnya akan enak gitu ya teman-teman. Lodeh itu kan jadi kita tuh nikmatinya tuh seperti berasa segar gitu. Nah, ini saya akan cobain untuk yang kedua kalinya. Tadi dicobain sebelum dikasih bumbu. Nah, ini setelah dikasih bumbu saya cobain lagi atau saya tes rasa lagi. Ternyata kurang asin ya teman-teman. Jadi saya tambahkan garam lagi. Jadi ini saya menggunakan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula. Pete saya masukkan ya teman-teman. Nah, ini pete ini saya tidak akan lama-lama ya teman-teman, supaya nanti ketika digigit masih agak sedikit keras ya teman-teman. Dan rasa petenya itu seperti setengah matang gitu teman-teman. Ini aromanya teman-teman, aduh wangi sekali ya teman-teman. Aroma cabai hijaunya juga sudah keluar. Aroma petenya keluar, terus aroma dari bumbu jadi yang kalengan tadi juga keluar, karena di dalam bumbu jadi tadi itu ada ebinya, terus kemudian ada kayak kemiri, bawang putih, bawang merah tuh sudah ada di dalamnya, dan itu udah dalam keadaan matang ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi ditumis, langsung masukkan aja gitu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Bagi menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.